Halo, selamat datang di channel saya. Dimensi Paradigma. Tentu bukan suatu kebetulan, Anda bisa berkunjung ke channel saya. Ada dorongan dari jiwa Anda untuk mendapatkan informasi yang Anda pertanyakan. Kalau Anda saat ini sudah berada dalam relung kesadaran spiritual, silahkan ikuti channel ini. Baiklah, kali ini saya akan mengajak Anda berpikir sejenak dan memahami apa yang sedang terjadi di tahun 2025 ini. Terkhusus masalah finansial Anda dan ekonomi global. Apakah Anda merasa kondisi finansial Anda berantakan pada tahun ini? Ataukah Anda sedang melihat suatu berita bahwa kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja? Ataupun mungkin Anda sedang mendengar cerita para relasi, kawan, saudara bahkan mungkin tetangga Anda mengeluhkan dagangan sepi? Itulah yang terjadi saat ini tentang ekonomi dunia. Mungkin ada agenda khusus dari para elit global di dunia ini. Semenjak pandemi COVID-19. Tapi saya tidak akan membahas agenda khusus para elit global. Yang saya akan bahas adalah efek domino dari semua itu. Nah, dalam berita dunia saat ini, yang sedang hangat adalah isu resesi hingga tahun 2030. Mari kita bahas. Resesi adalah periode penurunan signifikan dan meluas dalam aktivitas ekonomi suatu negara, ditandai dengan turunnya produk domestik bruto PDB selama 2 kuartal, 6 bulan berturut-turut, disertai peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, dan lesunya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh guncangan ekonomi, utang berlebihan, inflasi, atau faktor teknologi. Bagaimana pikiran Anda mendengar suatu berita yang saya sampaikan baru saja? Tentu yang pertama adalah kaget. Kemudian pikiran bawah sadar Anda merasa khawatir. Dan tentu pikiran bawah sadar Anda akan mendorong Anda untuk mengambil suatu tindakan apa yang akan Anda lakukan? Survival. Ya, langkah Anda tentu adalah bertahan hidup dengan apa yang Anda miliki saat ini hingga tahun 2030. Sekarang Anda bayangkan satu langkah tindakan Anda itu dilakukan oleh berjuta-juta orang di muka bumi ini secara bersamaan. Apa yang terjadi? Pasif. Ya, kondisi menjadi pasif atau tidak aktif. Bagaimana? Sampai di sini paradigma Anda sudah bisa menerjemahkan apa yang saya gambarkan tadi. Kalau belum paham, akan saya jabarkan menggunakan perumpamaan agar pikiran bawah sadar Anda terbuka. Ini sebenarnya adalah efek domino yang dimotori oleh dorongan. Pikiran bawah sadar Anda menanggapi suatu berita yang belum tentu terjadi, tapi bisa terwujud karena proses degradasi otak Anda. Baiklah, saya kasih perumpamaan kecil di sekitar Anda. Anda di dunia ini tentu bekerja, bukan? Ada juga berjualan atau pengusaha. Kalau Anda bekerja, tentu mendapatkan upah atau gaji. Dan upah atau gaji Anda digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi karena dalam pikiran bawah sadar Anda diperintahkan untuk bertahan hidup, menghadapi bayangan resesi di tahun-tahun ke depan, maka Anda menyimpan uang Anda di bank kalau bisa sebanyak mungkin. Atau Anda memangkas anggaran yang tidak perlu. Anda menerima gaji tidak mundur, rutin setiap bulan pasti ada. Anda menerima gaji tidak berkurang sama seperti bulan yang lalu. Anda setiap hari tetap bekerja, bukan menganggur yang tidak punya pekerjaan. Jadi income bulanan Anda dijaminkan pasti ada. Tetapi, Anda memangkas kebutuhan hidup yang tidak begitu penting. Lalu masalahnya dari mana? Itu mungkin pertanyaannya, kan? Ya, masalah timbul dari sini. Sekarang saya contohkan Anda memelihara beberapa burung atau unggas dalam sangkar. Tentu burung itu butuh makan dan Anda membelinya. Tapi karena otak Anda berada dalam mode bertahan hidup, burung dan unggas peliharaan Anda jual demi memangkas anggaran. Dan itu cukup berimbas pada pengusaha penjual pakan ternak yang biasa Anda beli. Dia kehilangan satu konsumennya. Bagaimana kalau ada 10 orang melakukan hal yang sama seperti Anda? Masalah tidak selesai sampai di situ. Penjual pakan burung yang kehilangan beberapa konsumennya tentu akan mengurangi anggaran bulanannya. Biasanya penjual pakan ternak selalu membeli pisang. Kali ini dia tidak membeli pisang dulu karena anggaran tidak tersedia. Tetapi itu akhirnya berdampak kepada penjual pisang. Dia juga kehilangan satu konsumennya. Penjual pisang yang biasanya membeli sayuran hijau di pasar,
akhirnya memilih memangkas anggarannya dengan cara menanam sendiri tanaman sayuran di kebunnya. Dan penjual sayuran di pasar yang sudah menganggarkan untuk anaknya membeli pakaian di akhir bulan, akhirnya ditunda di bulan berikutnya. Berlaku juga untuk penjual pakaian di pasar yang juga mengalami penurunan omset, yang biasanya sebulan cukup menjadi kurang cukup. Yang mungkin punya anggaran sendiri untuk merenovasi rumah, yang dikerjakan oleh jasa bangunan akhirnya memilih mengecat sendiri atau merenovasi sendiri rumahnya. Pelaku jasa bangunan kena imbas sepi orderan, karena biasanya ada orderan kini jadi nganggur di rumah. Dan biasanya pelaku jasa bangunan bisa membelikan martabak untuk anaknya. Kini menjadi tidak membelinya. Yang kebetulan mungkin penjual martabaknya adalah usaha sampingan Anda sendiri sebagai karyawan suatu perusahaan. Itulah efek domino yang terjadi pada sebuah perumpamaan di satu wilayah kecil. Bayangkan bila itu terjadi secara bersamaan di satu wilayah besar dan kurun waktu 1 tahun. Semua akan terlihat pasif dan lambat. Efek yang terjadi sebenarnya bisa luas tanpa Anda sadari, hingga Anda bisa sampai di channel saya ini. Imbas yang lain berupa tindakan secara psikologis. Ya, mental seseorang akan berubah karena berkurangnya energi dalam hidupnya. Uang adalah komponen energi dalam kehidupan ini. Kita ambil contohnya Anda adalah seorang penjual martabak tadi, yang juga kena imbas dari turunnya omset penjualan. Anda mungkin sewa tempat dan memakai jasa orang sebagai karyawannya. Tapi karena dalam 1 tahun omsetnya menurun, tentu anggaran untuk sewa tempat jadi kurang target. Dan Anda mengambil tindakan hutang bank untuk menyewa tempat dengan pikiran spekulasi biasanya omsetku banyak kok. Pasti bulan depan ramai seperti biasanya. Tapi yang terjadi semua berjalan lambat dan pasif. Anda pun terlilit bunga bank yang harus dibayarkan. Secara tidak langsung itu berdampak pada ekonomi keluarga, yang biasanya memberikan uang belanja kepada istri dengan nominal segini, menjadi berkurang karena untuk membayar hutang bank. Kebutuhan istri pun akhirnya ikut terdampak, biasanya bisa shopping kini dia jadi menahan diri. Dan untuk waktu yang relatif lama tentu itu menimbulkan konflik keluarga. Anda bisa jadi orang yang paling disalahkan dalam situasi seperti ini. Walau sebenarnya Anda tidak melakukan kesalahan, itu hanya spekulasi strategi bisa menguntungkan bisa juga merugikan. Tapi itulah yang terjadi dampaknya cukup luas sehingga mempertemukan kita di channel ini. Dimensi paradigma tidak menuntut Anda untuk menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi mencari solusi untuk ketenangan jiwa Anda. Mungkin saat ini Anda merasa lelah, cemas, gelisah, khawatir, serta bingung harus bagaimana? Tapi itu tidak perlu Anda perdalam. Lepaskan perlahan diri Anda dari beban, ringankan sudut pandang Anda terhadap suatu masalah. Percayalah Tuhan tidak suka dengan kesedihan, dan alam semesta akan memantulkan apa yang kamu pancarkan. Tariklah nafas sedalam mungkin, dan tahanlah untuk beberapa detik. Anda akan menemukan ketenangan di dalamnya. Jiwa Anda akan berbicara sendiri di alam bawah sadar Anda untuk menuntun Anda ke dimensi ketenangan tanpa batas dan menunjukkan kepada Anda suatu solusi yang tidak pernah Anda duga. Lakukanlah hal itu setiap malam agar tidur Anda pun berkualitas. Ingat, tidur adalah saat di mana kita mengistirahatkan otak, jadi gunakanlah waktu tidur sebaik mungkin. Baiklah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Hal lain akan saya bahas di video dimensi paradigma yang berikutnya. Subscribe channel ini untuk mengikuti pembahasan tentang sudut pandang dan like, untuk memberikan apresiasi waktu untuk dimensi paradigma, serta bagikan video ini agar kerabat dan saudara yang lain tidak terjerumus dalam kepanikan.